sifat dari uncountable noun, but let me just explain to you like this way. Saya akan menjelaskannya seperti ini kepada Anda. Countable noun adalah benda yang bisa Anda hitung jumlah angkanya. Namun uncountable noun adalah benda yang Anda nggak bisa hitung jumlah angkanya, but you count the mass. Untuk itu, untuk mengatakan jumlah dari uncountable noun, Anda menghitung berdasarkan ukurannya. Seperti misalnya 20 liters of water, 20 liter. Anda nggak bilang satu water atau dua waters. Nggak bisa bilang satu air atau dua air, but you count the measurement. Anda menghitung ukurannya seperti yang Anda lihat di layar Anda, 20 liter air. Anda nggak bilang satu air atau dua air, karena sekali lagi, uncountable noun adalah benda-benda yang Anda nggak hitung jumlah angkanya, tapi benda yang Anda hitung massanya. Let me repeat once again what I want to explain to you. Ya, countable adalah benda yang bisa Anda hitung. Seperti contohnya ini adalah a chair dan kemudian two chairs. Uncountable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung karena yang Anda hitung adalah ukurannya. Bukan jumlah angkanya seperti a chair atau two chairs, but you count the ukuran, the measurement. Seperti 20 liter air. Anda nggak bilang satu air atau dua air atau 20 air. And basically in this video, we are specifically akan lebih banyak membahas mengenai countable noun, yaitu mengenai singular noun dan plural noun ini yang telah saya jelaskan tadi. Karena uncountable noun sebenarnya simple sekali. Ketika Anda melihat ada air di lantai Anda, untuk singkatnya Anda bisa bilang air doang, water. Ataupun kopi, Anda bilang coffee doang, ya seperti itu. And ya, sekali lagi yang saya jelaskan mengenai countable noun, yaitu kita akan membahas sama-sama mengenai singular and plural noun. Contohnya seperti apa dari yang saya maksud, ini dia nih ya. Anda tahu bahwa singular noun memiliki properti seperti ini. Kalau bendanya satu, Anda menyebutkan a sebelum kata benda tersebut. Ini table juga ada a, table yang mengindikasikan bahwa benda tersebut adalah satu atau one ya, one chair, one table, tapi Anda ganti menjadi a chair dan a table. Kemudian kalau plural noun di sini Anda menambahkan angkanya sebelum kata bendanya, di sini two table dan two chairs. Namun ada hal yang perlu Anda perhatikan juga, bahwa di akhir dari kata benda tersebut Anda menambahkan property s di sini, menjadi two chairs and two tables over here. So, without waiting any longer, without further ado, mari saya jelaskan kepada Anda mengenai singular and plural noun, karena benda-benda tersebut memiliki aturan-aturan yang berlaku, ya. And before that, I'm gonna give you example. Saya berikan dulu example karena kenapa Anda ingin mengetahui aturan-aturannya, karena seperti ini loh. Nah, Anda mungkin memperhatikan ketika nanti Anda belajar lebih dalam mengenai bahasa Inggris atau Anda melihat percakapan atau tulisan dalam bahasa Inggris, Anda mungkin bingung. Di sini ada a chair, satu kursi, kemudian ada a pen, satu pulpen, dan kemudian kok di sini ada an, di sini kok menggunakan an, dan kemudian di sini menggunakan e. Apa bedanya? Ini juga di sini ada an, kenapa di sini e, dan kenapa di sini menggunakan an. Begitu pula dengan plural noun, di sini Anda menggunakan s, namun Anda mungkin kaget kenapa di sini menggunakan es. Begitu pula ini pens, shirt cuma menggunakan s, dan ini menggunakan i dan s, huruf e dan huruf s. Kenapa itu bisa terjadi? That's what are we going to talk about in this video. So, let's go to the rules. Aturan-aturannya seperti apa? Saya berikan dulu contoh dari benda-benda yang Anda temukan umumnya di kehidupan sehari-hari Anda. Yang pertama adalah chair, pen, book, box, dan seterusnya. Anda bisa lihat sampai ke bawah, sampai eraser. Ya, dan ini dia aturan yang pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aturan mengenai singular noun dulu. So, the first rule of singular noun is... Aturan pertamanya adalah tambahkan e sebelum noun jika awalan kata dari noun tersebut adalah konsonan atau huruf mati. What's the example? Ya, Anda tahu huruf konsonan yaitu adalah B, C, D, F, G, H sampai huruf Z ya, yang tidak termasuk huruf vokal. Nah, di sini Anda lihat chair, huruf awalnya adalah huruf mati atau konsonan. Jadi yang Anda tambahkan adalah menggunakan e di sini. Jadi Anda mengucapkan a chair untuk benda yang singular atau satu jumlahnya. And then aturan kedua, tambahkan an sebelum noun jika awalan kata dari noun tersebut adalah vowel atau huruf vokal, dengan contoh sebagai berikut.
Anda tahu bahwa huruf vokal itu adalah A, I, U, I, O dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia A, I, U, E, O. Nah, if you see over here umbrella, Anda bisa lihat bahwa umbrella awal katanya adalah U, di mana U sendiri adalah huruf vokal. Jadi yang Anda tambahkan adalah an sebelum kata benda tersebut. So let me give you other examples of it. Anda lihat di sini chair, pen, book, box, watch, theory, spy, bla bla bla, and bla bla bla. Anda tambahkan aja a pen, a chair, a book, box, a watch, a theory, a spy, a boy. Why? Because if you take a look at the first letter, ketika Anda melihat huruf pertamanya ini, huruf C adalah huruf mati. P adalah huruf mati. B adalah huruf mati, B huruf mati, W huruf mati, T adalah huruf mati, S adalah huruf mati, consonant, B adalah consonant too. And over here, if you see apple and eraser, you see that apple over here is huruf vokal ya, atau vowel. Anda juga bisa lihat di sini I adalah vowel. So what you have to do is you must add an. Jadi Anda bilang an apple dan an eraser. And that is the rule of singular noun. Now let me jump to the plural rules. Mari saya